Sore hari setelah semua siswa pulang ke rumah, Theo masih nongkrong di toilet sekolah hanya untuk bermain game online menggunakan wifi gratisan. Saat sedang asik bermain, suara derap langkah kaki seseorang menghampiri bilik toilet. Theo segera mengakhiri hobinya itu dan mengantongi ponsel ke saku roknya. Bayangan seseorang tampak berdiri tepat di depan pintu seolah hendak menggunakan toilet itu juga. Theo merasa cukup terganggu, apalagi suara ketukan terdengar nyaring di toiletnya. Ia bertanya siapa yang mengetuk di depan toilet. Seketika pintu bergetar kencang hendak dibuka paksa. Theo menahan pintu sembari mencari cutter di dalam tas. Ia berteriak agar dentuman pintu berhenti dan mengancam akan melukai orang yang mengganggunya di toilet itu. Seketika getaran pintu langsung senyap dan bayangan sosok itu menghilang. Theo memberanikan diri untuk mengintip dari sela pintu toilet karena penasaran siapa orang yang iseng mengganggunya. Sepasang kaki wanita dengan sepatu hitam terlihat berdiri tepat di depan pintu menunggu Theo keluar sendiri. Gadis SMA itu berteriak di dalam toilet menanyakan siapa orang yang berdiri di depannya itu. Tiba-tiba Theo menahan rasa takutnya yang hampir membuatnya pingsan seketika. Ia berusaha tetap tenang dan kembali bertanya apa kemauan hantu yang terus mengganggunya. Karena tak mendapat jawaban, Theo memberanikan diri untuk membuka pintu dan ternyata wala. Theo bergegas pergi meninggalkan patung manekin yang mengenakan pakaian tradisional Thailand itu. Samar-samar terdengar suara wanita yang memanggil nama Theo dari dalam kamar mandi. Theo berhenti sejenak untuk memeriksa ke belakang, namun ia tak melihat ada orang lain di sana. Namun tiba-tiba, kepala patung itu menoleh ke arah Theo diiringi pintu kamar mandi yang terkunci dengan sendirinya. Gadis SMA itu berteriak ketakutan sembari minta tolong pada siapapun yang mendengarnya. Tak berselang lama, patung manekin berbaju tradisional itu menghilang entah kemana. Theo berjalan perlahan menuju ke bilik toilet untuk memeriksa di mana patung itu berada. Satu persatu pintu bilik toilet dibuka hingga terlihat patung manekin berdiri tepat di belakangnya. Saat Theo menoleh, tiba-tiba dan film pun dimulai. Pagi harinya, Palm bersama dua temannya, Tip dan View, membicarakan kondisi Theo yang dirawat di rumah sakit pasca diteror hantu manekin. Mereka saling menasihati agar tidak menoleh jika mendengar suara tak dikenal memanggil nama. Palm menghentikan langkah Bee yang melintas menuju ke ruang seni. Palm menceritakan kejadian mistis yang menimpa Theo sembari memperingatkan agar murid baru Bee lebih berhati-hati. Sayangnya, Bee tidak percaya tentang hal mistis dan terkesan meremehkan peringatan temannya. View menyarankan Bee untuk melihat sendiri patung manekin wanita yang tampak mengerikan di ruang seni tari. Dari rumor yang beredar, patung manekin itu sudah beberapa kali dikeluarkan dari sekolah. Namun anehnya, patung itu pulang sendiri ke ruang seni tari tepat di pagi buta. Bee meragukan rumor mistis itu dan berkata untuk tidak menyebarkan rumor yang belum terbukti kebenarannya itu. Bee mengajak teman-temannya untuk berpikir logis bahwa Theo memang benar-benar sakit dan bukan karena diteror hantu. Palm sangat kesal melihat tingkah Bee yang menyepelekan rumor mistis di sekolah mereka. Setelah mengumpulkan buku tugas pada Bee, Tip dan View memilih untuk bolos sekolah. Palm masuk ke dalam kelas Bu Arpa karena sudah sering membolos sebelumnya. Saat pelajaran seni berlangsung, patung manekin itu tampak berdiri di sudut ruang seni memperhatikan semua murid yang sibuk mengerjakan tugas. Bee merasakan hawa mistis yang mencekam meski suasana siang itu tampak cerah dan ramai teman sekelas. Bee terus memandangi patung berbusana pakaian adat Thailand itu lengkap dengan bunga sesaji di tangannya. Palm menjulurkan rambutnya untuk mengejutkan Bee, namun gadis itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Tak berselang lama, guru seni bernama Bu Arpa masuk ke dalam ruangan dan melanjutkan pelajaran. Bu Arpa sempat menanyakan keberadaan Tip dan View pada Bee. Gadis itu menjawab dengan sejujurnya jika dua temannya bolos sekolah. Sore harinya saat pulang sekolah, Bee terhenyak ketika melewati depan ruang seni tari. Ia melihat sosok manekin mengintip dari balik pintu ruang kesenian itu.
Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, B memberanikan diri untuk mendekati patung manekin itu di ruang seni. Dari arah tangga, terdengar suara gelak tawa teman sekelasnya yang turun ke lapangan basket. B mengira itu adalah Tip dan View. Saat Palm sibuk bermain basket, B tampak memperhatikan bunga liar yang mekar di tepi lapangan. B memindahkan bunga liar itu ke dalam gelas untuk ditanam di tempat yang lebih aman bagi tanaman. Palm mendekati B sambil cekikikan, berkata jika B adalah gadis yang sangat aneh. Palm merasa aneh melihat B memindahkan tanaman, padahal tak ada orang lain yang mau melakukan hal seperti itu. B bergegas pergi ke asrama diikuti oleh Palm. Mereka berpisah di lantai masing-masing hingga malam pun tiba. Malam itu beberapa siswi terlihat sibuk mengembalikan alat musik di ruang seni. Tiba-tiba mereka lari ketakutan mengetahui kepala patung manekin itu hilang. Di waktu yang sama, B masih sibuk menata tanaman liar di kamarnya. Ia mendapat pesan WeChat dari Palm yang mengajaknya makan bersama di kafe dekat sekolah. B menolak ajakan itu dan mengabaikan pesan dari Palm. Ia membuka isi dalam tasnya di mana kepala patung manekin itu tersimpan di sana. Tanpa merasakan takut, B membuka kepala itu dan menyingkirkan rambutnya. B merusak kepala itu hingga bagian belakang tengkoraknya berlubang. Butiran pasir pemberat patung pun berhamburan di atas meja. B menemukan potongan gigi manusia di dalam pasir itu. Tiba-tiba Bu Arpa menghubungi nomor ponsel B. Guru kesenian itu berkata jika kelas mereka besok akan membuat kratong, yaitu kapal daun pisang untuk kompetisi. Bu Arpa meminta B untuk ikut membantu dan berkontribusi dalam pembuatan kapal daun pisang bersama teman-teman yang lain. B tak bisa menolak perintah gurunya dan menutup telepon. Malam harinya saat B terlelap tidur, ia mendengar suara aneh dari dalam kamar. B melangkah pergi memeriksa sumber suara itu dan mengunci pintu kamarnya. Saat hendak kembali tidur, sosok manusia terlihat bersembunyi di balik selimut ranjangnya. B membuka selimut itu perlahan hingga tampak wujud patung manekin seolah bergerak menyapanya. Sosok patung manekin itu memiliki wajah yang sama persis seperti B dan tertawa terbahak-bahak. Seketika itu, tangan dan tubuh B berubah menjadi patung yang kaku dan tak bisa digerakkan lagi. B terbangun dari mimpi buruk itu menyadari jika hari sudah hampir pagi. Kepala patung manekin masih tersimpan di atas meja. Mendengar ketukan pintu, B langsung menyembunyikan kepala patung itu ke bawah ranjang. Ternyata Palm mengunjungi kamar B untuk tidur bersama karena takut hantu. Palm sangat takjub melihat banyaknya tanaman yang disimpan di kamar B. Palm masih sangat ketakutan dengan cerita yang menimpa Theo. B mengajak Palm untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi terkait patung manekin itu. Palm yang penakut langsung menolak ajakan itu. Ia menatap bantal dan mengajak B untuk kembali tidur tanpa mematikan lampu karena Palm takut akan gelap. Pagi harinya mereka berfoto di depan keraton hingga seorang siswi mengabarkan jika kepala patung manekin yang hilang semalam sudah kembali ke tempatnya. Tip dan View kembali memperingatkan B untuk berhati-hati karena rumor hantu manekin itu benar adanya. B tidak mau peduli dan berkata akan membuang sampah sisa keraton di lantai bawah agar mereka bisa segera pulang. Palm menambah satu kantong sampah besar dan membiarkan B turun ke bawah sendirian. Saat B membuang sampah, tiba-tiba lampu sekolahnya padam. B kembali naik perlahan hingga menyadari kelasnya telah sepi. B menyalakan ruang kelas itu untuk mencari keberadaan teman-temannya. Tak disangka Tip bersembunyi di bawah kolong meja sembari berkata jika teman-teman yang lain sudah pulang. Kini hanya tinggal Tip sendiri yang menunggu B kembali dari buang sampah. Saat menunggu, ternyata Tip, View, dan Palm mempersiapkan prank untuk menakut-nakuti B. Mereka mematikan semua lampu sekolah dan mengunci pintu untuk mengejutkan B. Saat mereka bersembunyi di balik meja, mulai terdengar suara dalam langkah kaki yang mirip seperti langkah B. Tak berselang lama, pintu kelas diketuk kencang dan terdengar suara wanita dewasa memanggil nama Palm. Ketukan semakin membabi buta disertai umpatan keji yang menyebut nama View. Saat View mendekati pintu kelasnya, tiba-tiba
View lari ketakutan meninggalkan dua temannya yang lain. Tip dan Palm hanya bisa bersembunyi di balik meja disusul derap langkah kaki manekin yang menghampiri. Tiba-tiba, Tip menangis menceritakan kejadian itu pada Bee. Ia berkata jika Palm sudah lari kabur meninggalkan dirinya sendiri di kelas. Manekin itu berlari mengejar Palm entah kemana. Sekelebat bayangan terlihat melintas di depan kelas yang gelap dan menyeramkan. Bee berdiri sendiri untuk memeriksa bayangan itu dan pergi ke ruang seni. Saat Bee hendak membuka pintu, Tip langsung menghalanginya. Bee berkata jika Palm dan View mungkin terjebak di dalam ruang seni itu. Karena pintu terkunci rapat, Bee menyelinap ke balkoni lantai 3 untuk mengintip di dalam ruang kesenian. Saat itu Bee melihat dengan mata kepalanya sendiri di mana patung manekin telah ditelanjangi. Pakaian tradisional Thailand itu dipakai oleh Palm yang sibuk menari sendirian. Tiba-tiba, Bee yang tersentak jatuh dari lantai 3 hingga tak bernyawa lagi. Setelah mengintip dari jendela, Palm dan View lari menghampiri Tip. View mengaku tak berniat membunuh Bee. Mereka hanya ingin mengerjai Bee yang tak mau percaya dengan kisah hantu di sekolah. Tip berlari menghampiri Bee di pelataran sekolah. Saat ia berjalan mendekati jasad gadis itu, Bee sudah tak bernyawa lagi dengan kepala mengucurkan darah segar. Tangis mereka kembali pecah. Tiga sekawan itu sama sekali tak berniat untuk menghabisi nyawa murid baru di kelas. Saat Tip hendak menelpon ambulan, tiba-tiba tubuh Bee bangkit dengan meronta-ronta. Dengan kepala yang miring, Bee berjalan terseok-seok mendekati Tip dan menegakkan kepalanya sendiri. Tip sampai ngompol di tempat saking takutnya melihat kejadian itu. Saat ia berlari kencang menjauhi Bee, sosok itu meloncat ke depannya dan memutir kepala Tip sampai mati. Palm dan View hanya bisa melongo melihat kejadian itu. Bee berlari kencang mengejar Palm dan View yang hendak kabur darinya. Bee berjalan perlahan mendekati mereka berdua hingga Palm mendorong View ke pelukan Bee. Ternyata tangan Bee menembus tubuh View hingga darah mengotori pakaian Palm yang cantik. Bee menangis setelah membunuh temannya sendiri. Palm berlari ketakutan hingga sebuah mobil nyaris menabrak tubuhnya. Ternyata mobil itu dikemudikan oleh Bu Arpa yang datang ke sekolah untuk memeriksa kreasi keraton anak-anak. Palm menangis menghampiri gurunya sembari berkata jika Bee berubah menjadi monster yang membunuh Tip dan View. Melihat ada Bee di tepi jalan, Bu Arpa menyembunyikan Palm ke dalam mobilnya. Terdengar suara Bee yang bertanya pada Bu Arpa di mana keberadaan Palm. Seketika itu, pintu bagasi mobil terbuka lebar di mana Bu Arpa membantu Bee untuk menangkap Palm. Bee berkata jika Palm sudah mengetahui semua rahasia Bu Arpa. Mereka menutup kembali bagasi mobil itu hingga pagi kembali tiba. Bee menemui Bu Arpa di ruang seni untuk mengucapkan banyak terima kasih. Bu Arpa menasihati Bee untuk bertingkah wajar seperti anak-anak yang lain. Patung manekin yang terpasang di ruang seni kini berganti pakaian dan wajahnya sangat mirip dengan Palm. Patung manekin itu kini bertambah menjadi 4 patung termasuk Tip dan View. Ternyata selama ini Bee dan Bu Arpa adalah orang yang menjalankan kutukan patung manekin di sekolah mereka. Patung itu dibuat dari berbagai bagian tubuh manusia yang disimpan di dalam kepala patung. Siapa saja yang bermain-main dengan tradisi akan berakhir menjadi patung manekin yang dipajang di ruang seni. Dan film pun berakhir. Di episode kali ini sang sutradara mengangkat pepatah yang mengatakan bahwa ketidaktahuan atau sikap masa bodoh merupakan salah satu bentuk dari kebahagiaan. Kutukan patung manekin itu menyerang siapa saja yang mengetahui rahasia di balik kutukan, yaitu Bee dan Bu Arpa. Mereka mengendalikan rumor serta desas-desus di sekolah dan dengan keji akan menghabisi siapa saja yang membongkar rahasia. Bee sendiri tampak sebagai umpan yang mencari korban dari kutukan selanjutnya. Di akhir cerita, Bu Arpa menasihati Bee agar jangan mudah percaya dengan omongan manusia. Demikian halnya seperti Bee yang tampak lugu, namun sebenarnya dirinya adalah orang yang menggerakkan kutukan itu di sekolah. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.